Shalom kekasih Kristus. Tanpa terasa hari ini kita sudah berada di akhir tahun. Bagaimana kabarnya? Apakah tahun ini kita mengakhirinya penuh dengan terobosan, di mana kemenangan demi kemenangan terjadi dalam setiap aspek hidup kita? Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, mari selagi masih ada waktu dan masih diberi kesempatan, bila di akhir tahun ini masih ada kehidupan yang dijalani belum mengalami terobosan, tetaplah hidup dalam jalan Tuhan dan jangan tinggalkan Tuhan. Percayalah, tahun depan Tuhan pasti memberi kita kemenangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah mengakhiri tahun ini. Sekalipun akhir tahun telah kami akhiri, masih banyak hal yang belum kami terima di dalam pengiringan kami kepadamu Tuhan. Tetapi kami tidak pernah menyerah. Biarlah kami terus percaya bahwa bersama dengan Tuhan pasti ada jalan keluar. Pasti Tuhan memberikan kemenangan dalam setiap pergumulan dan persoalan hidup kami. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam dan Tuhan selalu memperhatikan dan menolong kehidupan kami. Tuhan, kami mau mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang terus menghiasi hati dan pikiran kami, sehingga kehidupan kami berjalan seperti apa yang Engkau kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema kemenangan. Firman Tuhan terdapat dalam Wahyu 21 ayat 7. Demikian firman-Nya. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Kekasih Kristus, bila seorang atlet yang memiliki mental juara adalah seorang yang melatih dirinya untuk siap bertanding, karena semuanya itu dijadikan sebagai proses dalam mencapai tujuan akhir, yaitu mencapai kemenangan. Medali atau piala kemenangan bisa direbut sangat ditentukan oleh kesiapan si atlet dalam mempersiapkan dirinya. Tentu beragam persiapan dilakukan, mulai dari latihan fisik, mengatur strategi, teknik, dan juga mental psikologi. Semua itu dilakukan dengan tujuan untuk bisa merebut medali atau piala sebagai juara atau pemenang dalam pertandingan yang diikuti. Kekasih Kristus, memang kita belum mengakhiri seluruh pertandingan dari kehidupan yang kita jalani. Tetapi pada hari ini kita telah mengakhiri tahun ini. Di tahun ini mungkin kita banyak masuk dalam pertandingan iman dengan dunia, dengan segala sistem dan keinginannya. Dunia berusaha untuk menumbangkan setiap kita sebagai pengikut Kristus, entah dengan daya pikat, bujuk rayu, tipu daya, dan jebakan demi jebakan dilakukan agar iman kita sebagai orang percaya tumbang. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kekasih, ada banyak orang yang sedang menyaksikan kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Apakah kita menjalaninya dengan menunjukkan perbedaan dengan biasanya yang dijalani oleh kehidupan yang diperagakan oleh dunia ini, atau sama saja tidak menunjukkan perbedaan? Kekasih, bila di sepanjang hidup di tahun ini kita telah menjalaninya hampir tidak ada perbedaan dengan dunia, mari saat ini kita menyadarinya dan bangkit untuk mengakhirinya dengan kemenangan. Sehingga pada saat kita mulai membuka lembaran kehidupan pada tahun yang baru, dapat memiliki strategi di mana pertandingan iman yang dijalani dalam kehidupan hari-harinya dapat keluar sebagai pemenang. Untuk meraih kemenangan dalam menjalani hidup, kita perlu memiliki kehidupan doa yang mantap. Karena pertandingan iman yang kita ikuti tidak cukup hanya dengan mengandalkan kekuatan fisik. Pertandingan yang kita lakukan bukanlah pertandingan yang melawan fisik, yaitu darah dan daging, sehingga kita perlu berlatih dengan otot dan mengandalkan kekuatannya. Sehubungan dengan ini, Rasul Paulus menasehati jemaat di Efesus,
Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di dunia. Tercatat dalam Efesus 6 ayat 12. Kekasih, saat ini kita berada di gelanggang pertandingan iman. Pertandingan yang kita hadapi adalah pertandingan yang ada pada area yang kelihatan atau alam nyata maupun yang tidak kelihatan atau alam roh. Pertandingan pada area yang kelihatan atau alam nyata, kita diperhadapkan dengan penderitaan, kelaparan, kemiskinan, sakit penyakit, dan permasalahan-permasalahan hidup lainnya. Ini sesuatu yang nyata dan kita sering menghadapinya, bukan? Sedangkan pertandingan pada area alam roh, yaitu melawan kekuatan iblis dan segenap kekuatannya. Terkadang peristiwa di alam nyata dapat terjadi karena alam roh yang menyelinap masuk. Musuh ini tidak kelihatan, namun selalu siaga untuk mengalahkan setiap pengikut Kristus. Itulah sebabnya setiap kita yang mengaku pengikut Kristus harus hidup di dalam kehidupan doa yang konsisten dan terus-menerus terkoneksi dengan Tuhan kita yang hidup. Doa menjadi nafas rohani kita. Doa sarana kita untuk mendapatkan kuasa dan otoritas sorgawi untuk melawan tipu daya iblis. Doa membuat kita menjadi peka secara rohani, sensitif secara spiritual terhadap kehadiran Allah, dan juga memiliki kacamata rohani untuk melihat gerak-gerik lawan yang berusaha mengalahkan kita. Tanpa doa, mustahil kita bisa kuat melawan iblis dan memperoleh kemenangan. Jadi, seringkali banyak orang yang mengaku dirinya sebagai pengikut Kristus menilai doa merupakan kegiatan yang sepele. Tidak ada apa-apanya, yaitu hanya berkata-kata saja. Kasih Kristus, jangan mempunyai pemikiran yang demikian tentang doa. Karena doa itu sangat besar kuasanya. Doa akan menghasilkan kekuatan yang sangat besar, bahkan melebihi kekuatan senjata nuklir. Dengan doa-doa yang kita lakukan, dengan doa-doa yang kita perangi, dengan doa-doa yang kita pagari, kita akan meraih kemenangan yang besar. Untuk menjadi pengikut Kristus yang mengalami kemenangan, kita harus memiliki disiplin dalam hidup. Kekasih, kehidupan yang kita jalani di akhir tahun, hendaknya pada tahun depan kehidupan yang kita jalani dengan penuh disiplin. Kita harus mendisiplinkan diri dalam hal kerohanian, khususnya kehidupan sehari-hari kita. Kita harus memiliki kehidupan rohani yang berdisiplin, sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Melalui ayat ini kita diingatkan tentang kehidupan rohani agar kita harus mendisiplinkan diri. Ayat ini juga dengan jelas mengatakan, yaitu melatih tubuh. Pengertian dari kalimat ini adalah kita harus mempersiapkan dan melatihnya. Jadi sama halnya dengan kerohanian. Bentuk latihan rohani bagi tubuh bisa saja kita melakukannya dengan doa, puasa, membaca firman, merenungkan firman, bersekutu, dan banyak lagi kegiatan-kegiatan yang menumbuhkan kerohanian kita. Sekarang semua itu ada dalam genggaman tangan kita. Mari miliki kehidupan doa yang mantap dan melatih diri untuk disiplin. Bila kita melakukan dengan baik dan teratur, saya percaya kemenangan besar pasti terjadi. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat akhir dari renungan di penghujung tahun ini, di mana renungan yang disampaikan sungguh menjadikan bekal untuk kami pada saat kami mengawali tahun yang akan datang. Karena Engkau menyampaikan kebenaran firman-Mu agar kami tetap ada dalam kemenangan bersama dengan Engkau. Melalui firman-Mu inilah kami dibawa untuk tidak mudah putus asa, menyerah saat kami menghadapi gelanggang pertandingan hidup ini. Terima kasih Tuhan buat renungan hari ini. Engkau mengajarkan kami supaya kami memiliki kehidupan doa yang mantap dan mengajarkan agar hidup kami disiplin,
Maka dari itu Tuhan, mampukan kami lewat Roh-Mu yang kudus supaya kami dapat menjalaninya. Terima kasih buat renungan yang luar biasa. Ini menjadi bekal untuk tahun depan dalam menjalani keimanan kami kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.